Halo bro, balik lagi di Gaptek.id. Jadi ini adalah segmen baru dari Gaptek, yaitu Kepo Teknologi atau bisa disingkat Ketek. Nah, jadi pada segmen ini gue akan memberitahu informasi dasar mengenai teknologi, sekaligus gue akan kasih tahu tips untuk newbie dan juga beginner. Gue sendiri bukan seorang expert atau profesional, jadi buat kalian yang punya informasi lebih, silahkan komentar di bawah dan kasih informasi tambahan agar kita bisa diskusi sama-sama. Oke, untuk Kepo Teknologi kali ini yang mau gue bahas adalah VGA Card. Dan kenapa VGA Card? Karena menurut gue VGA Card ialah komponen yang banyak banget jadi perbincangan para PC builder ataupun gamer. Dan ya emang, VGA Card punya kontribusi besar dalam hal gaming. Banyak dari kalian udah tahu fungsi dari VGA Card itu apa. Dan buat yang belum tahu, gue akan kasih tahu lagi fungsi dari VGA Card itu apa. Kalau menurut gue, VGA Card itu fungsinya adalah merender sebuah gambar, baik itu objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Hasil olahan gambar tersebut akan dikeluarkan melalui output display dan ditampilkan di monitor kita. Nah, itu fungsi dari VGA Card menurut gue pribadi. Lo pasti pernah mendengar yang namanya GPU, GDDR5, memory clock, core clock, dan juga lain-lain yang termasuk ke dalam spesifikasi VGA Card. Dan bahkan itu mungkin jadi salah satu tolak ukur kalian untuk menentukan bagus atau enggaknya sebuah VGA Card. Gue akan mulai dari GPU. GPU yang berarti Graphic Processing Unit adalah sebuah chip inti dari si VGA Card. Atau mungkin kita bisa sebut ini prosesor dari VGA Card, atau lebih gampangnya adalah otak dari si VGA Card tersebut. Semakin tinggi kelas GPU tersebut, maka semakin kencang juga VGA Card yang kita pakai. Secara penampilan, kita nggak bisa ngelihat secara langsung bentuk GPU seperti apa karena terlindungi oleh cooler. Dan tugas dari cooler tersebut memang untuk mendinginkan atau menahan panas dari suhu GPU. Kita juga pernah mendengar yang namanya reference card atau reference version. Reference card atau reference version adalah versi awal mula dari si VGA Card tersebut saat VGA Card tersebut baru rilis. VGA Card yang saat ini mungkin kita kenal adalah AMD Radeon dan juga Nvidia GeForce. Biasanya bentuk reference card dari AMD itu seperti ini dan bentuk reference card dari Nvidia GeForce itu seperti ini. Namun untuk Nvidia, sekarang ini Nvidia menyebut versi reference itu adalah versi Founders Edition, yang sebenarnya sih itu sama aja dengan versi reference. Lalu setelah versi reference akan muncul yang namanya versi custom atau versi non-reference, yang dimana itu udah dimodifikasi dari vendor seperti Asus, MSI, Gigabyte, Zotac, dan lain-lain. Meskipun udah dimodifikasi, GPU yang digunakan tetap sama, yaitu dari AMD atau dari Nvidia. Nah, terus bedanya apa reference dan non-reference? Vendor melakukan modifikasi yang paling terlihat ialah pada bagian cooler. Ini adalah contoh dari VGA Card non-reference. Tapi sebenarnya, vendor nggak cuma merubah coolernya aja. Biasanya vendor memodifikasi board, output display, bahkan mengoverclock si GPU-nya. Umumnya setiap VGA Card mempunyai satu buah GPU di dalam boardnya, tapi ada beberapa VGA Card yang menggunakan 2 GPU dalam satu board seperti AMD Radeon Pro Duo dan juga GTX Titan Z. Terkadang vendor juga suka melakukan modifikasi yang agak eksperimental menurut gua. Contohnya seperti GTX 760 Mars dari Asus, yaitu versi GTX 760 yang menggunakan 2 GPU pada satu board. Padahal secara official Nvidia nggak punya yang namanya versi GTX 760 seperti ini. Ngomongin 2 GPU di era sekarang udah banyak banget VGA Card yang mensupport multi GPU. Di AMD ada yang namanya Crossfire X dan di Nvidia ada yang namanya SLE. Fitur ini memungkinkan kita untuk menggunakan lebih dari satu VGA Card pada PC kita. Akan tetapi kita perlu menggunakan motherboard yang mensupport fitur tersebut, baik itu Crossfire X maupun SLE. Dengan menggunakan fitur multi GPU bukan berarti performance dari si VGA Card tersebut menjadi berlipat ganda sesuai total yang kita pakai. Scaling setiap VGA Card akan berbeda pada multi GPU ini. Untuk Crossfire X, sebenarnya kita bisa menggunakan Radeon apapun dan bahkan kita bisa hybrid ke Radeon APU. Namun untuk SLE dari Nvidia, kita bisa menggunakan fitur ini dengan cara menggunakan nama GPU yang sama. Contohnya ialah lu bisa SLE GTX 970 dan 980 karena kedua VGA Card ini mempunyai kode name yang sama, yaitu Maxwell GM204. Dan lu juga bisa untuk SLE GTX 1070 dan juga GTX 1080 karena kedua VGA Card ini juga mempunyai kode name yang sama, yaitu Pascal GP104. Akan tetapi gue tetap menyarankan ke kalian untuk menggunakan dua tipe VGA Card yang sama agar scaling multi GPU-nya lebih baik. Kata-kata Polaris, Maxwell, Pascal itu adalah nama-nama arsitektur yang diberikan untuk GPU tersebut. Arsitektur itu ialah sebuah teknologi development atau fabrikasi dari sebuah GPU. Di proses fabrikasi itu biasanya kita akan menemukan sebuah angka dengan satuan nanometer. Contohnya seperti AMD Polaris yang menggunakan 14 nanometer dan juga Nvidia Pascal yang menggunakan 16 nanometer.
Kita juga akan menemukan yang namanya TDP atau Thermal Design Power, yang dimana itu bisa jadi tolak ukur berapa watt VGA card ini yang akan mengkonsumsi daya. Namun ini bukan jadi acuan utama kita untuk mengukur konsumsi daya daripada VGA card tersebut. Ini adalah hal yang sulit buat kita untuk mengukur sebuah VGA card itu bagus atau enggak, karena baik dari AMD maupun dari Nvidia mempunyai teknologi fabrikasi yang amat sangat berbeda di dalamnya. Selanjutnya ialah hal yang mudah banget dilihat oleh mata kita, yaitu memori dari sebuah VGA card atau VRAM. VRAM ini secara fungsional kerjanya sama dengan RAM. Hanya saja untuk VRAM ini ya chipnya tertanam pada board si VGA card. Dan bedanya lagi ialah tugasnya VRAM itu hanya untuk menampung data-data yang bersifat gambar atau pixel atau tekstur. Biasanya VRAM mempunyai pengaruh besar dalam resolusi. Karena semakin besar resolusi, semakin banyak pixel, semakin banyak data-data, dan semakin banyak tekstur. Tapi apalah daya VRAM yang besar kalau GPU-nya keok? Daya tampung memori udah sanggup buat high setting, tapi GPU kita nggak sanggup untuk memprosesnya. Buat apa? Nah, jadi bingung kan sampai sini? Menurut gua saat ini VRAM 4GB itu lebih cocok untuk resolusi Full HD, sementara untuk VRAM 8GB itu untuk resolusi 1440p ke atas. Dari VRAM kita lompat ke core clock. Apa itu core clock? Core clock adalah frekuensi yang dijalankan oleh sebuah GPU dalam satuan Hertz, atau mungkin sekarang udah megahertz. Tapi seberapa besar core clock pun bukan jadi tolak ukur si VGA card itu bagus atau enggak. Apalagi kalau kita lagi-lagi ngebandingin antara AMD dan juga Nvidia. Ya karena balik lagi ke yang tadi, mereka berdua punya teknologi yang sangat berbeda jauh. So please stop this fanboy. VGA card zaman sekarang juga udah banyak banget yang mempunyai boost clock. Dan sebenarnya boost clock ini sama dengan core clock. Bedanya boost clock akan muncul secara otomatis sesuai step load dari si GPU. Akan tetapi boost clock punya batasan, karena semakin tinggi clock speed, maka semakin panas juga si GPU tersebut. Dan batasan ini dinamakan thermal throttling. Saat si GPU udah mendeteksi adanya thermal throttling, maka boost clock juga akan menurun. Boost clock akan mengalami penurunan sesuai step suhu yang dideteksi oleh GPU. Nah, jadi itu sebabnya lo harus memilih VGA card dengan cooler yang seada mungkin dan sebaik mungkin pasti. Di dalam sebuah memori juga terdapat yang namanya memory clock, dan memory clock ini sebenarnya hampir sama dengan core clock. Bedanya ya memory clock ini terdapat pada VRAM atau terdapat pada memori. Tapi kita juga akan menemukan yang namanya bandwidth dan juga buswidth. Bandwidth ini sebenarnya istilahnya sama seperti bandwidth internet kita, yaitu seberapa cepat data yang bisa masuk dan keluar. Sementara untuk buswidth itu seberapa banyak bit yang bisa masuk dan keluar melalui VRAM. Dan di buswidth itu kita akan menemukan yang namanya 128 bit, 256 bit, dan lain seterusnya. Dalam setiap VGA card terdapat macam-macam tipe memori. Yang sekarang banyak bermunculan ialah seperti GDDR5, GDDR5X, dan juga HBM. Buat kalian yang belum tahu HBM sebenarnya udah dipakai dari zamannya AMD Radeon Fury X, dan juga sekarang udah dipakai oleh Nvidia Tesla P100. Setiap tipe memori juga pada dasarnya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. GDDR5X sebenarnya mirip-mirip dengan GDDR5. Bedanya GDDR5X ini mempunyai clock memori yang jauh lebih besar daripada GDDR5. Sementara untuk HBM mempunyai bandwidth yang begitu besar tapi memiliki memori clock yang sedikit tipis. Selanjutnya adalah CUDA. Dan apa itu CUDA cores? CUDA ialah singkatan dari Compute Unified Device Architecture, dan ini adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Nvidia. Fitur CUDA hanya bisa dijalankan jika sebuah VGA card mempunyai physical cores dari Nvidia. Dan physical cores dari AMD itu bernama Stream Processor dan menggunakan bahasa pemrograman OpenCL. Jadi ini sebabnya AMD nggak bisa menggunakan fitur CUDA pada software Adobe. Baik dari AMD maupun Nvidia mempunyai teknologi yang sangat berbeda. Mungkin kita bisa aja mengukur sebuah VGA card yang mana yang lebih baik kalau misalkan kita ngukurnya dari versi AMD doang, atau kita ngukurnya dari versi Nvidia doang. Bahkan kalau kayak gitu skenarionya, kita nggak perlu repot-repot untuk ngukurnya. Dari nama seri aja kita pasti udah tahu yang mana yang lebih kencang, yang mana yang lebih pelan. Jadi lu nggak usah tanya lagi bagusan GTX 1060 atau bagusan GTX 1070. Contohnya seperti ini, RX 70 udah pasti di bawah RX 480, dan GTX 1060 ya udah pasti di bawah 1070. Dan GTX 1080 udah pasti di atas GTX 1070. Nah, jadi bingung kan sampai sini? Akan tetapi untuk VGA card yang berbeda, contohnya seperti AMD dan juga Nvidia, ya kita nggak bisa ukur hanya dari nama serinya. Kita juga nggak bisa ngukur dari spesifikasinya. Dan bahkan kita nggak bisa ngukur dari harganya. Lah terus kalau gitu gimana cara ngukurnya? Kita bisa mengukur VGA card tersebut hanya dengan cara ngetes VGA card, lihat benchmark, dan lihat apakah sesuai ekspektasi kalian atau enggak. Tapi banyak dari kita itu yang nggak bisa untuk ngetes VGA card secara langsung. Maka dari itu soal ini kita perlu banget yang namanya banyak melihat review, baik itu dari artikel maupun dari video. Itu adalah cara terbaik buat kita untuk mengukur sebuah VGA card itu sesuai atau enggak sama ekspektasi yang kita inginkan. Jadi pastikan sebelum membeli VGA card, cek dulu reviewnya, karena kita nggak bisa ngetes sebuah VGA card sebelum membeli VGA card.
Gue Suki, sampai jumpa di video berikutnya.